Ya, kita langsung bahas bersama Sultan Gustaf Al-Ghazali, kreator digital NFT. Gimana caranya tajir melintir begitu ya dengan cara jualan NFT. Langsung saja kita lihat. Ghazali Everyday baru-baru ini viral dan ramai dibicarakan di awal tahun 2022 karena meraup keuntungan hingga miliaran rupiah dari berjualan sebuah karya seni digital. Karya seni apa yang dijual Ghazali? Apakah itu sebuah lukisan, karya 3D atau gambar? Ternyata bukan cuy. Yang dijual Ghazali hanyalah sekumpulan foto selfie dirinya sendiri. Mungkin sekarang lu udah bosen dengan berita-berita Ghazali di berbagai macam media, di TV, YouTube, TikTok, atau Google. Mungkin juga lu udah muak dan kenyang dengan foto-foto Ghazali. Apakah kau pernah melihat orang ini? Jauhkan dariku. Tapi izinkan gue menjelaskan selama 10 menit ke depan tentang sisi lain dari fenomena Ghazali dan NFT ini. Jadi di sini gue nggak akan ngasih tahu pengertian tentang apa itu NFT, gimana cara membuat NFT, apa hubungan NFT dengan kripto atau metaverse. Gue nulis konten ini juga karena pengen ngejelasin hal itu awalnya. Tapi gue telat karena kesibukan dan kemalasan gue di real life. Jadinya kalau gue ngejelasin hal itu sekarang ya percuma karena udah banyak banget yang ngejelasin itu semua. Jadi kita langsung aja ke pembahasan utamanya. Fenomena NFT bagi masyarakat Indonesia merupakan hal baru, Pak. Banyak orang mengira menjual sebuah karya digital itu dianggap mudah dan sederhana, seperti berjualan di sebuah online shop. Sehingga mereka berpikir bahwa semua produk digital bisa laku terjual lewat NFT. Tapi ternyata sama sekali nggak segampang itu. Ada sebuah proses, konsistensi hingga menjadikan sebuah value atau nilai pada sebuah karya kita agar bisa laku terjual lewat NFT. Sebuah karya yang original buatan kita sendiri, yang menurut kita sendiri karya itu bagus, itu aja belum tentu Pak buat laku di pasar NFT. Makanya gue jadi heran ya, banyak banget orang yang goblok di luar sana buat ngejual foto dagangan gorengan, apalagi data pribadi, NIK atau KTP lewat NFT yang jelas-jelas itu ilegal, dengan harapan mereka bakal kayak Ghazali gitu. Pada hakikatnya setiap pandangan orang dalam melihat karya seni itu beda-beda. Alasan itulah yang menyebabkan muncul istilah nilai seni. Arti nilai seni ini berhubungan erat dengan suatu penghargaan yang hendak diberikan dari setiap karya yang dilihat setiap orang. Di sisi lain, nilai seni yang umumnya berasal dari dua kata nilai dan seni ini memiliki arti yang sangat luas Pak. Secara umum kata nilai sendiri diartikan sebagai mutu, kualitas, harga, dan sesuatu yang mahal. Sehingga untuk memiliki nilai maka diperlukan hal-hal yang sifatnya penting dan bermutu agar mampu memberikan kegunaan atau manfaat dalam kehidupan manusia. Dalam seni itu ada 3 jenis nilai Pak. Nilai intrinsik, nilai ekstrinsik, nilai instrumental. Dalam nilai intrinsik meliputi berbagai unsur mulai dari warna, garis, bidang, tekstur, dan ruang. Yang kedua nilai ekstrinsik yang cenderung lebih ke arah pemaknaan, harapan, pesan, simbol, dan lain-lain. Yang ketiga dan yang terakhir adalah nilai instrumental. Nilai seni dikatakan memiliki nilai instrumental apabila sebuah karya seni memiliki fungsi untuk membantu menyelesaikan tugas dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Nama Ghazali semakin terkenal karena NFT yang dijual merupakan hasil foto selfie-nya yang diambil sejak 2017 hingga 2021. Jadi Ghazali ini secara konsistensi selfie setiap harinya selama 3 tahun dengan berbagai pakaian, gaya rambut, dan ekspresi Pak. Dimana semua yang dilakukan itu tujuannya hanya sekedar iseng atau kegabutan aja yang dimaksudkan untuk membuat sebuah video timelapse. Kemudian timbullah pemikiran Ghazali untuk menjual semua foto koleksi selfie-nya lewat NFT. Dengan harga rilis NFT yang cukup murah sekitar 0,001 Ethereum atau sekitar 48.000, membuat hampir semua orang bisa beli NFT-nya Ghazali, Pak. Dan apa yang terjadi?
meledak kok. Ghazali kaget, orang lain kaget, mak lu juga kaget. Kenapa foto Ghazali bisa laku sampai dengan harga mahal? Untung Ghazali bukan tetangga gue waktu itu. Kenapa foto-foto Ghazali bisa laku dengan harga mahal? Banyak orang mengatakan karena ada value, ada konsistensi, ada narasi dalam sebuah foto Ghazali. Tapi apakah benar begitu? Menurut gue, enggak cuy. Karena sebuah value tidak akan menghasilkan sebuah nilai tanpa adanya pengakuan dari orang lain. Mau sebagus apapun karya lu, seindah apapun narasi yang udah lu bikin, tapi jika nggak ada yang mengakuinya ya percuma pak. Sebuah karya itu nggak akan memiliki nilai. Kenapa gue bisa ngomong seperti ini? Kalau kita lihat dari foto selfie Ghazali secara utility, NFT ini nggak ada fungsinya sama sekali. Secara art, NFT ini hanya foto selfie biasa. Jelas gue pribadi setuju kalau NFT dari art ini jelek pak. Tapi saat ada orang lain yang mengakui NFT Ghazali membayar value untuk sebuah foto selfie tanpa deskripsi, tanpa narasi, tanpa penjelasan yang menarik pun ya fotonya pasti bakal laku. Dan semakin lama semakin melambung menjadi lebih tinggi. Gampangnya kayak gini. Kenapa foto Ghazali laku? Karena ada sekumpulan orang yang mengakui value foto tersebut. Pertanyaannya, value apa yang diakui orang tersebut? Ya, gue nggak tahu, Pak. Bisa jadi foto itu unik atau lucu karena hanya sebuah foto selfie dengan ekspresi yang sama, ya kan? Kemudian orang mau membeli value tersebut, mendeskripsikan value tersebut, dan menjual value tersebut. Kemudian aktivitas ini menjadikan nama Ghazali semakin naik menjadi sebuah trending topik, mendatangkan banyak pihak termasuk orang-orang terkenal, seorang artis atau public figure untuk mencoba melakukan hal yang sama. Tanpa disadari, menyebabkan transaksi penjual foto selfie Ghazali semakin naik. Dan saat volume transaksi semakin naik, malah justru makin banyak orang-orang baru yang tertarik untuk bergabung dan membeli karya dari Ghazali tanpa memperhatikan value ataupun aspek historikal dari foto selfie Ghazali. Yang mereka pikirkan cuma satu hal pak, cuan. Jangan terlalu lama berpikir untuk beli karena harga akan naik. Jangan terlalu lama untuk jual karena harga akan semakin cepat turun. Monkey business juga dapat didefinisikan sebagai salah satu strategi bisnis kotor yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara meningkatkan keuntungan dengan cara penipuan. Keputusan-keputusan manusia tentang uang ini seringkali tampak irasional sehingga bisa menyebabkan keputusasaan. Hal inilah yang mendasari seseorang bisa terjebak dalam monkey business. Pertama, orang akan terdorong untuk mengambil keuntungan dengan resiko besar, tetapi tampak lebih nyata dan cepat terjadi. Kedua, orang itu tidak sadar pak bahwa ternyata mereka sedang terjebak dalam suatu sistem karena proyeksi mereka akan keuntungan umumnya membuat perilaku yang sulit diprediksi. Secara umum, kecenderungan untuk menguntungkan diri sendiri dan setelah itu lari sambil meninggalkan kerugian pada orang lain adalah perilaku utama dari monyet, di mana ia akan lari ketika mendapatkan keuntungan seperti misalnya kayak makanan atau sejenisnya. Sedangkan di sisi lain terdapat orang-orang yang seringkali tidak mampu berpikir rasional saat mendapati tawaran bisnis dengan keuntungan yang instan. Hal yang gue pikirin tentang NFT adalah terjadinya praktik money laundry karena NFT dan perdagangan cryptocurrency menambahkan lapisan abstraksi yang sangat praktis dan mudah digunakan, Pak. Mudah praktis, gampang, gratis, dan anonim. Bagaimana sebuah NFT mudah digunakan untuk praktik pencucian uang? Pertama, organisasi kriminal menciptakan NFT unik dan mengiklankannya di pasar NFT. Kedua, organisasi kriminal membeli NFT miliknya sendiri dari pasar NFT dengan menggunakan identitas anonim dan tersembunyi. Ketiga, saat semua transaksi selesai, kemudian mereka semua menghilang. Itulah gambaran kasar tentang cara kerja pencucian uang NFT, Pak. Sebuah organisasi yang menggunakan NFT untuk membersihkan uang kemungkinan akan menggunakan jaringan besar, dompet cryptocurrency, dan bahkan mungkin mencoba untuk memindahkan hasilnya melalui pertukaran cryptocurrency. Sehingga itu akan menambahkan lebih banyak langkah-langkah antara mereka dan dompet dan wallet mereka, di mana kripto akan ditukar dengan mata uang yang flat pada umumnya. Setelah sebuah NFT diperjualbelikan beberapa kali, mata uang kripto yang terkait menjadi bersih
Bahkan lebih jauh lagi, Pak, siapapun dapat membuka akun, melakukan penjualan, dan menyembunyikan identitas mereka. Hal utama yang harus kita pelajari dari fenomena monkey business adalah sikap kritis dan skeptis terhadap berbagai tawaran pengembangan keuangan lewat berbagai produk atau metode. Monkey business bisa menjebak seseorang dengan iming-iming keuntungan tinggi yang sebenarnya hampir tidak masuk akal jika dilihat dari logika ekonomi, Pak. Hampir semua komoditas ekonomi di pasaran memiliki kecenderungan naik atau turun secara perlahan. Jadi, jika ada kenaikan drastis dalam waktu singkat, maka bisa diprediksi bahwa kenaikan itu hanya disebabkan oleh tren sesaat dan akan turun dalam waktu yang sangat singkat. Perlu diketahui juga bahwa kenaikan harga yang tidak wajar untuk beberapa komoditas ini dikarenakan permainan spekulan yang menggoreng harga sehingga menjadi mahal dan menjadi langka. Sehingga dengan begitu, ada baiknya saat menghadapi sebuah fenomena monkey business, seseorang tidak turut terbawa histeria dengan melakukan pembelian komoditas yang lagi hype saat itu dan tiba-tiba naik menjadi harga tinggi, Pak. Jadi semoga konten gue ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Thank you. Peace.